Ini adalah kisahku. Seorang turis asal Korea yang datang ke Lampung hanya untuk liburan. Aku tak pernah menyangka, liburan singkat ini justru mengubah seluruh hidupku. Di sini, aku bertemu seorang polisi Indonesia yang sederhana, tapi caranya mencintaiku membuatku ketagihan. Permainannya begitu liar, penuh kejutan, sangat berbeda dari pria Korea yang selama ini hanya membuatku bosan. Dan inilah kisah lengkapnya. Namaku Han Sujin. Usiaku baru 26 tahun. Orang-orang di Seoul mengenalku sebagai istri seorang pengusaha sukses. Hidup mewah di apartemen pusat kota, penuh pesta dan perhiasan. Tapi di balik itu semua, aku hanyalah perempuan yang kesepian. Suamiku, Kang Dahyun, 35 tahun, selalu sibuk dengan urusan bisnis. Hidup kami sudah seperti dua orang asing dalam satu rumah. Dia memberiku semua fasilitas, tapi tidak pernah memberi perhatian. Bahkan ketika aku sakit, dia hanya menitipkan obat lewat sekretarisnya. Setiap malam, aku menatap bayangan wajahku di cermin kamar hotel atau restoran mewah. Cantik, rapi, berkelas, tapi kosong. Aku merasa seperti boneka. Suatu malam, aku tidak tahan lagi. Aku ingin kabur. Aku ingin bernafas. Aku ingin tahu rasanya dicintai, bukan sekadar dipajang. Tanpa pikir panjang, aku membuka laptop dan mencari tiket penerbangan. Mataku berhenti pada satu tujuan, Lampung, Indonesia. Negeri tropis dengan pantai, alam liar, dan mungkin kebebasan. Aku langsung memesan tiket. Tidak ada izin, tidak ada perdebatan, hanya secari kertas yang kutinggalkan di meja suamiku. Aku butuh jeda, jangan cari aku. Begitu pesawat mendarat di Bandara Raden Inten II, hawa panas dan lembab langsung menempel di kulitku. Aku merasa asing, tapi anehnya hatiku berdebar. Namun keramaian bandara membuatku panik. Bahasa terdengar asing, orang-orang sibuk berlalu lalang. Aku berdiri bingung, tidak tahu harus kemana. Saat itulah aku melihatnya. Seorang pria berseragam polisi menghampiri. Tegap, berkulit sawo matang, dengan wajah keras tapi senyum hangat yang tiba-tiba menenangkan. Umurnya mungkin sekitar 28 tahun. Namanya ku tahu belakangan. Ardiansyah, seorang polisi lalu lintas di Lampung. "Permisi, you need help?" Tanyanya dengan bahasa Inggris patah-patah, tapi tatapannya tulus. Aku mengangguk, menelan ludah. Entah kenapa dadaku bergetar. Seakan-akan alam semesta baru saja mempertemukan aku dengan seseorang yang akan mengubah seluruh hidupku. Ardiansyah, nama itu kusebut pelan setelah ia memperkenalkan diri. Suaranya dalam, tenang, berbeda dari pria-pria Seoul yang biasa ku dengar. "Where you want to go?" Tanyanya lagi. Kali ini lebih hati-hati. Aku tersenyum kikok, menahan gemetar. "Hotel, dekat pantai. But I don't know." Ia mengangguk, lalu menawarkan diri mengantarkanku. Waktu itu aku tidak berpikir panjang. Hanya mengikuti langkahnya yang mantap seakan aku bisa mempercayainya. Di dalam mobil dinasnya yang sederhana, aku duduk di kursi penumpang. Sunyi, hanya suara mesin dan detak jantungku sendiri yang kudengar. Dari kaca samping, Lampung terasa asing namun hangat, berbeda dari gedung-gedung dingin di Seoul. Aku meliriknya, seragam polisi melekat di tubuhnya, membuat bahunya terlihat kokoh. Tangannya yang menggenggam setir penuh urat, maskulin. Sesuatu di dalam diriku bergetar, perasaan asing yang belum pernah kurasakan bersama suamiku. "Why Indonesia?" Tanyanya tiba-tiba. Aku terdiam. Haruskah aku jujur? "Because I want to run away," jawabku lirih. Ia menengok sekilas, matanya menatapku tajam. Ada sesuatu di sana, bukan sekadar penasaran, tapi semacam pengertian. "From husband?" Katanya pelan, seolah tahu segalanya. Aku membeku. Lalu tanpa sadar, aku mengangguk. Keheningan kembali mengisi ruang, tapi kali ini berbeda. Tegang, seperti ada arus listrik yang mengalir di antara kami.
Saat tiba di hotel, ia turun lebih dulu, lalu membukakan pintu untukku. Gerakannya sederhana, tapi aku bisa merasakan sesuatu yang gentleman, sesuatu yang selama ini hilang dari hidupku. Aku menatapnya lebih lama dari seharusnya. Dia membalas tatapanku. Dan dalam sepersekian detik itu, aku tahu ada api yang baru saja menyala. Api yang berbahaya. Aku mengulurkan tangan, mengucapkan terima kasih. Tapi ketika jari-jariku menyentuh tangannya, tubuhku seolah dialiri listrik. Hangat, kuat, dan terlalu lama untuk sekadar salam perpisahan. Aku buru-buru menarik tanganku, menunduk menahan degup jantung yang kacau. Ardi tersenyum tipis. Careful, Miss Lampung. Sometimes dangerous. Aku menatapnya lagi. Senyumnya, tatapannya. Dan untuk pertama kalinya, aku ingin hidupku berbahaya. Bahaya itu bernama Ardian Syah. Malam itu aku tak bisa tidur, bayangan tatapannya terus menghantuiku. Senyumnya, caranya menatapku seakan bisa membaca seluruh isi hatiku. Aku memejamkan mata, tapi justru wajahnya makin jelas. Keesokan paginya, aku berjalan ke pantai dekat hotel. Angin laut Lampung menyibak rambutku yang lepas, aroma asin air laut bercampur dengan kebebasan yang baru saja kurasakan. Aku duduk di pasir, menatap ombak. Miss Sujin? Suara berat itu terdengar lagi. Aku menoleh. Dia berdiri di sana, Ardi. Seragamnya tak lagi lengkap, hanya kemeja putih digulung hingga siku, celana hitam sederhana, tapi auranya tetap sama, tegas, berwibawa. Kamu mengikuti aku? Tanyaku sambil setengah bercanda, setengah menahan degup jantung. Ia tersenyum kecil. Lampung kecil, susah untuk sembunyi. Aku tertawa tipis, tapi tawa itu segera menghilang ketika matanya menatapku lebih dalam. Seolah ia tahu aku sedang rapuh. Seolah ia tahu aku haus akan sesuatu yang lebih dari sekadar pelarian. Aku mencoba mengalihkan pandangan, tapi dia duduk di sampingku. Cukup dekat hingga aku bisa mencium wangi parfum maskulinnya yang samar bercampur dengan udara laut. Sometimes, katanya pelan, bahaya justru yang bikin kita merasa hidup. Kata-katanya membuatku merinding. Aku menoleh dan tatapan kami kembali bertemu. Detik itu, dunia seakan berhenti. Hanya aku dan dia duduk berdua di tepi laut dalam bahaya yang semakin nyata. Tangannya tiba-tiba terulur, menghapus butiran pasir yang menempel di pergelangan tanganku. Gerakan kecil itu membuatku kaku. Jantungku berdegup lebih cepat dari ombak yang bergulung. Aku seharusnya menjauh. Aku tahu. Tapi tubuhku justru membeku, menerima. Ardi, bisikku lirih. Dia menatapku. Matanya tajam, namun lembut. Ya, aku ingin mengatakan banyak hal. Tentang suamiku yang dingin, tentang hidupku yang kosong, tentang kesepian yang menjeratku bertahun-tahun. Tapi yang keluar hanya satu kalimat, stay with me, just a little longer. Dan dia tidak menjawab, hanya diam. Tapi dalam diamnya, aku merasa ia sudah memberi janji. Janji akan bahaya, janji akan cinta, janji akan luka. Aku tahu sejak saat itu, aku sudah melangkah terlalu jauh. Tapi anehnya, aku tidak ingin mundur. Hari-hari setelah pertemuan di pantai itu terasa berbeda. Setiap pagi aku terbangun dengan perasaan berdebar, menunggu kemungkinan dia muncul kembali. Dan setiap kali aku melihat sosok seragam polisi di jalan, aku berharap itu dirinya, Ardian Syah. Aku tak pernah merasakan ini sebelumnya. Perasaan yang berbahaya, yang bisa menghancurkan seluruh hidupku. Tapi justru itulah yang membuatku hidup. Sore itu, aku sengaja berjalan ke pasar tradisional hanya untuk mencari alasan. Dan benar saja, aku menemukan Ardi di sana. Tak lagi dengan seragam, tapi dengan kemeja sederhana, bercampur dengan orang-orang lokal. Miss Sujin, suaranya dalam. Namun kali ini lebih akrab, lebih dekat. Aku pura-pura terkejut. Oh, apa kebetulan kita bertemu lagi? Ia tersenyum miring. Atau mungkin memang takdir. Jantungku seakan berhenti sesaat. Tatapannya menusuk, tapi bukan hanya tatapan seorang polisi kepada turis asing. Ada sesuatu di balik itu.
sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang aku tahu harus kuhindari, tapi aku justru menginginkannya. Aku berjalan di sampingnya, membiarkan kebersamaan itu terasa wajar. Orang-orang sibuk dengan dagangan, tak ada yang peduli. Tapi aku sadar betapa dekat jarak kami. Bahunya hampir menyentuh bahuku. Nafasnya sesekali terasa di telingaku ketika ia berbicara. "Kenapa aku merasa kamu bukan hanya datang untuk liburan?" Tanyanya tiba-tiba. Aku berhenti, menoleh ke arahnya. "Kenapa kamu pikir begitu?" Ia menatapku serius, lalu menunduk sedikit. Suaranya nyaris berbisik. "Karena matamu seperti mata orang yang sedang mencari sesuatu. Atau seseorang." Kata-katanya menusuk jantungku. Aku ingin membantah, tapi tubuhku justru bergetar. Aku hanya bisa tersenyum tipis, lalu berkata, "Mungkin kamu benar." Kami berhenti di sudut jalan, sepi, jauh dari keramaian. Angin sore menyibakkan rambutku, dan dalam diam itu aku bisa merasakan ketegangan di udara. Tangannya terulur pelan, menyentuh ujung scarf yang menutup leherku. Gerakan kecil tapi cukup untuk membuatku kehilangan nafas. Aku menatapnya, mencoba berkata hentikan, tapi yang keluar hanya bisikan lirih. "Ardi." Dia menatapku, matanya penuh gairah yang terpendam. Dan aku tahu, aku baru saja menyalakan api yang tak akan mudah dipadamkan. Tatapan Ardi menahan nafasku di tempat. Udara sore Lampung yang hangat tiba-tiba terasa sesak. Seakan hanya aku dan dia di dunia ini. Jemarinya yang tadi hanya menyentuh skarfku, kini bergerak sedikit lebih dekat ke pipiku, menyibakkan helaian rambut yang tertiup angin. Aku bisa saja menepisnya, aku bisa saja melangkah mundur, tapi tubuhku membeku. Hatiku justru menjerit ingin tetap di sana. "Kenapa kamu membiarkanku sedekat ini?" Bisiknya rendah, nyaris seperti godaan yang berbahaya. Aku menelan ludah, tak mampu menjawab. Yang kulakukan hanyalah menutup mata, menyerah pada perasaan yang semakin liar. Detik berikutnya, aku merasakan hangatnya genggaman tangannya di pipiku. Lembut, namun penuh keyakinan. Dan sebelum sempat aku berpikir jernih, bibirnya sudah menyentuh bibirku. Getaran itu membuat seluruh tubuhku lemas. Ciumannya tak terburu-buru, tapi penuh intensitas seolah ia menumpahkan perasaan yang selama ini terpendam. Aku tahu, ini salah. Aku tahu, sekali aku tenggelam, aku tak akan bisa kembali lagi. Tapi rasanya terlalu benar untuk dihentikan. Aku meraih kerah kemejanya, menariknya lebih dekat. Tubuh kami kini begitu rapat, sehingga aku bisa merasakan degup jantungnya yang beradu dengan milikku. Tangannya menyusuri pelan lenganku, berhenti di pinggangku, membuatku terhanyut lebih dalam. Di balik kegilaan itu ada rasa takut yang membuncah. Takut ketahuan, takut dunia kami runtuh. Tapi di saat bersamaan, ada rasa nikmat yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Rasa hidup, rasa bebas, rasa diinginkan sepenuhnya sebagai wanita. Ardi menempelkan dahinya ke dahiku. Nafasnya berat, wajahnya begitu dekat, hingga aku bisa merasakan setiap hembusan hangatnya. Aku teruskan ini, "Kamu yakin siap?" Aku tersenyum tipis, meski dadaku bergetar hebat. Aku bahkan sudah tak bisa mundur lagi. Dan setelah itu, kami kembali larut dalam pelukan yang semakin panas, semakin liar. Waktu seolah berhenti. Dunia hanya milik kami berdua. Di saat itulah aku sadar, malam ini bukan sekadar awal hubungan terlarang. Malam ini adalah awal kehancuran, sekaligus awal dari gairah yang takkan pernah bisa aku padamkan. Sejak malam itu, aku tak lagi sama. Tubuhku, hatiku, bahkan pikiranku selalu mencari Ardi. Setiap kali ia menatapku dengan mata penuh bara, aku langsung lemah. Setiap kali tangannya menyentuhku, aku seperti meledak. Dan yang membuatku tak bisa berpaling, cara Ardi memperlakukan aku berbeda, sangat berbeda. Pria Korea, termasuk suamiku, terlalu rapi, teratur, dingin. Seolah semua harus sesuai aturan. Bahkan dalam hal yang seharusnya penuh api, tidak ada kejutan, tidak ada spontanitas.
membosankan. Tapi Ardi, lelaki Indonesia itu liar, ganas, tak terduga. Kadang lembut, kadang keras, kadang manis, kadang buas. Permainannya membuatku tak pernah bisa menebak dan justru itulah yang membuatku ketagihan. Aku merasa seperti hidup kembali sebagai wanita, seperti menemukan sisi diriku yang selama ini terkurung. Di sebuah penginapan kecil di tepi pantai, aku menyerahkan seluruh diriku tanpa ragu. Nafasnya, sentuhannya, caranya memelukku seolah aku satu-satunya wanita di dunia, semua itu membuatku terlena. Kenapa kamu bisa membuatku seperti ini? Bisikku di sela debar yang tak kunjung redah. Ardi hanya tersenyum miring, matanya menatapku dalam. Karena aku benar-benar menginginkanmu, bukan sekadar tubuhmu, tapi hatimu, jiwamu. Kata-katanya menusukku. Dan di saat itulah aku sadar, aku semakin terjebak. Bukan hanya oleh gairah, tapi juga perasaan yang semakin menuntut ruang. Dan anehnya, aku tidak ingin lepas. Bukan hanya tubuhku yang terikat padanya, tapi juga seluruh diriku. Dan semakin hari, semakin nekat kami bermain dengan api. Ardi mulai mengajakku bertemu di tempat-tempat yang beresiko. Bukan lagi sekadar penginapan tersembunyi atau kamar sunyi. Kami pernah bertemu di mobilnya yang diparkir di tepi jalan sepi, tapi tetap ada kemungkinan orang lewat. Jantungku hampir pecah setiap kali ada motor melintas, namun justru rasa takut itulah yang membuatku semakin bergairah. Lalu ada saat kami diam-diam bertemu di ruang ganti pantai, hanya dipisahkan tirai tipis dari wisatawan lain. Aku nyaris tak bisa menahan suara, sementara Ardi menutup bibirku dengan ciuman yang rakus agar tak seorang pun mendengar. Semakin beresiko, semakin intens rasanya. Aku tidak lagi peduli pada reputasi, status, atau bayangan suamiku di Seoul. Saat bersama Ardi, yang ada hanya panas, ketegangan, dan ledakan perasaan yang tak bisa dibendung. Kenapa kita harus sembunyi? Aku terengah-engah setelah satu momen gila di mobil yang hampir digerebek satpam parkiran. Ardi menatapku dengan api di matanya. Karena justru di balik sembunyi itu ada rasa yang takkan pernah kamu temukan di tempat lain. Bukankah kamu menyukainya? Aku menunduk, pipiku merah padam, tubuhku masih bergetar. Dan tanpa bisa bohong, aku mengangguk. Iya, aku menyukainya. Bahkan mencarinya. Kami sadar, semakin lama semakin besar resiko yang kami ambil. Tapi justru itulah yang membuat hubungan ini semakin menggila. Dan aku tahu, cepat atau lambat, akan ada mata yang mulai memperhatikan. Benar saja, bukan hanya mata orang sekitar, tapi juga mata dari Seoul. Suamiku mulai mencariku. Telepon dan pesan masuk tanpa henti, membuat ponselku bergetar siang dan malam. Aku tahu kau sedang di mana. Pulanglah, kita perlu bicara. Itu isi pesannya. Aku panik, tanganku gemetar, keringat dingin membasahi telapak tangan. Suara suamiku bergema di kepalaku. Dingin, penuh otoritas. Suara yang selama ini selalu membuatku tunduk, meski hatiku memberontak. Ardi menyadari perubahan sikapku. Ada apa? Dia mencarimu ya? Tanyanya, lirih namun penuh kecemasan. Aku menunduk, tak sanggup menatap matanya. Dia mungkin akan datang ke sini. Sejenak, keheningan membungkus kami, lalu Ardi mendekat, jemarinya menggenggam tanganku erat. Kalau dia benar-benar datang, kau akan pilih siapa? Pertanyaan itu menusukku lebih dalam daripada teriakan suamiku di telepon. Haruskah aku kembali pada kehidupan hampa bersama pria yang hanya peduli pada citra dan reputasinya? Atau tetap tinggal di Lampung, dalam pelukan seorang polisi sederhana yang membuatku merasa hidup? Aku terjebak dalam dilema, di antara rasa takut dan rasa ingin ranah. Dan malam itu, saat aku mencoba memejamkan mata, suara notifikasi ponselku kembali berbunyi. Kali ini pesan dari suamiku jauh lebih singkat dan dingin. Aku berangkat besok. Pesan singkat itu terus terngiang di kepalaku sepanjang malam. Seolah menjadi vonis yang tak bisa kualakan. Pagi harinya, aku duduk di teras penginapan dengan pandangan kosong. Jantungku berdegup kencang. Ardi datang membawa secangkir kopi. Wajahnya penuh tanda tanya. Dia benar-benar akan ke sini? Tanyanya. Aku mengangguk pelan, suara tercekat di tenggorokanku. Iya,
Dia pasti sudah dalam perjalanan. Ardi menatapku dalam. Ada api yang sulit kusebutkan antara keberanian dan kecemburuan. Kalau begitu, aku akan berada di sampingmu. Apapun yang terjadi, kau tidak sendirian. Kata-katanya seharusnya membuatku tenang, tapi justru membuatku semakin takut. Bagaimana jika suamiku melihat kami? Bagaimana jika rahasia kami terbongkar? Sore harinya, suara mobil mewah berhenti di depan penginapan. Dari balik jendela kamar, aku melihat sosok yang tak asing turun dengan sikap angkuh. Suamiku, dibalut setelan mahal dengan wajah dingin khas seorang eksekutif Korea, langkahnya penuh wibawa. Tanganku gemetar, nafasku sesak. Saat aku hendak berbalik, Ardi tiba-tiba berdiri di belakangku. "Aku di sini," bisiknya, suaranya menenangkan tapi juga bergetar. Ketika pintu kamar diketuk keras dari luar, aku tahu inilah saatnya, pertemuan yang tak terhindarkan. Aku membuka pintu perlahan. Pandangan suamiku langsung menusuk tajam, bergantian menatapku lalu menatap Ardi di belakangku. Apa artinya ini? Suaranya berat, penuh kemarahan yang tertahan. Aku tercekat, sementara Ardi maju setengah langkah. Tubuhnya tegak seolah siap melindungiku. Di antara dua pria itu, aku merasa seperti selembar kertas rapuh yang siap terkoyak oleh badai besar. Dan di dadaku, pertanyaan itu kembali bergema lebih keras daripada sebelumnya. Haruskah aku pulang bersamanya ke Seoul atau tetap tinggal di Lampung bersama pria yang membuatku merasakan hidup? Aku berdiri di antara mereka, dua pria yang sama-sama menatapku dengan mata penuh tuntutan. Suamiku, pria yang selama ini memberiku status, harta, dan nama besar. Dan Ardi, pria sederhana yang justru membuatku merasakan arti cinta dan hidup yang sesungguhnya. Aku bisa merasakan genggaman tangan Ardi di punggungku, hangat dan meyakinkan. Tapi di sisi lain, tatapan suamiku penuh wibawa dan amarah yang membuatku goyah. Jantungku berdetak begitu kencang, tenggorokanku kering. Air mataku jatuh tanpa bisa kucegah. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar harus memilih. Tetap menjadi istri seorang pria berkuasa di Seoul, atau melepaskan semuanya demi cinta seorang polisi sederhana di Lampung? Aku menarik nafas dalam-dalam, menatap mereka berdua. Dan di detik itu juga, aku tahu apa yang harus kukatakan.